Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Akbar, NPM 20219170, kelas 1B Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang konsep pembelajaran, konsep belajar, tugas dari perkembangan peserta didik. Belajar dan pembelajaran merupakan suatu aktivitas utama dalam pendidikan. Pendidikan juga didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik bisa mengembangkan potensi dirinya sendiri. Selain itu, di sini juga ada penjelasan dari menurut para ahli. Yang ke satu, menurut Winkel. Menurut Winkel, belajar adalah semua aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dalam lingkungan yang menghasilkan suatu perubahan dalam pengelolaan pemahaman. Ada juga yang kedua, menurut Muhammad Surya, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Jadi menurut Muhammad Surya menjelaskan, belajar ini dilakukan supaya individu bisa memperoleh suatu perubahan dan tingkah laku dan juga bisa menghasilkan pengalaman individu itu sendiri dalam hasil interaksinya di lingkungan. Yang ketiga, menurut Slameto berpendapat secara psikologi, belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi siswa dengan lingkungan dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi, menurut Slameto, belajar ini merupakan perubahan tingkah laku dari hasil interaksinya dengan lingkungan yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Yang keempat, menurut Muhibbin, belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Yang kelima, menurut Bauer, belajar adalah ditunjukkan dengan perubahan yang relatif tetap dan dalam perilaku yang terjadi karena latihan dan pengalaman. Jadi menurut Bauer ini, belajar adalah suatu latihan dan pengalaman yang membuat kita menjadi ada perubahan dalam perilaku. Yang keenam, menurut Gagne, belajar merupakan sejenis perubahan yang diperlihatkan dalam perubahan tingkah laku yang keadaannya berbeda dari sebelum individu berada dalam situasi belajar dan sesudah melakukan tindakan serupa itu. Jadi menurut Gagne, belajar ini terlihat dalam perubahan tingkah laku. Seperti kita sebelum belajar tidak tahu apa-apa, kemudian sesudah belajar kita jadi tahu pengalaman ataupun menambah ilmu yang baru. Yang kedua, ini ada prinsip belajar. Prinsip belajar yang saya tahu di referensi ada 4. Yang pertama, perhatian dan motivasi. Kita belajar tanpa adanya perhatian tidak mungkin akan terjadi sebuah proses pembelajaran. Tetapi kita juga butuh perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada siswa apabila bahan pelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Tetapi selain perhatian, kita juga butuh motivasi. Karena motivasi adalah tenaga gerak yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Tanpa adanya motivasi, seseorang tidak akan
dapat melakukan kegiatan dan dengan sebaik-baiknya. Dan yang kedua, keaktifan. Kita ini sebagai siswa perlu adanya keaktifan di kelas. Seperti contohnya menanyakan pertanyaan kepada guru yang semisalnya kita tidak mengerti. Yang ketiga, keterlibatan langsung atau berpengalaman. Dalam belajar melalui pengalaman langsung, siswa tidak sekedar mengamati secara langsung, tapi ia langsung menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. Dan yang terakhir, pengulangan. Sesudah kita belajar, perlu adanya setelah kita pulang ke rumah, perlu adanya pengulangan kembali. Kita membaca kembali pelajaran yang sudah kita pelajari di sekolah agar kita tetap ingat dan tidak lupa. Yang ketiga, ada karakteristik belajar. Ya, setiap perilaku belajar selalu ditandai oleh ciri-ciri perubahan yang spesifikasi. Karakteristik perilaku belajar ini dalam beberapa pustaka rujukan antara lain ada 3 ya. Yang ke-1, perubahan intensional. Perubahan ini terjadi dalam proses belajar berkat pengalaman atau praktek yang dilakukan dengan sengaja atau disadari oleh diri sendiri. Dan yang kedua, ada perubahan positif dan aktif. Perubahan ini terjadi karena proses belajar positif dan aktif. Positif artinya baik serta sesuai dengan harapan. Yang ketiga, ada perubahan efektif dan fungsional. Perubahan ini timbul karena proses belajar yang efektif. Artinya, perubahan tersebut membawa makna dan manfaat tertentu bagi diri kita sendiri. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.